Mandalika Racing Team Indonesia yang disiapkan untuk mewakili tanah air di ajang Moto2 tahun depan juga bakal merintis akademi pembalap untuk program pembinaan atlet balap sejak dini. Dunia otomotif khususnya MotoGP ini selain sebagai sport tourism juga sebagai entertainment tourism. Di situ ada industri teknologi dan tidak kalah penting adalah pembinaan, pelatihan secara berjenjang dan berkesinambungan. Nantinya akademi pembalap ini diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pembekalan para pembalap untuk berkancah di ajang nasional, Asia hingga tingkat dunia. Saat ini tim Mandalika Racing Team Indonesia telah mendapat restu dari Menpora Zainuddin Amali dan mendapat dukungan dari sejumlah BUMN seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Telkom sebagai sponsor. Mandalika yang juga nama sirkuit yang disiapkan untuk menggelar MotoGP di Indonesia, diambil sebagai nama resmi tim yang bakal diperkuat oleh pembalap nasional Dimas Eki Pratama yang juga sempat mengecap ketatnya persaingan di kelas Moto2 tahun lalu. Tim Merah Putih ini bakal diresmikan di Jakarta pada 28 Oktober nanti bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan inilah hari bersejarahnya pemuda-pemudi Indonesia sekaligus memanfaatkan momentum untuk bangkitkan semangat berprestasi. Sementara itu, Indonesia sedang mengebut proyek pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bakal masuk ke kalender MotoGP tahun depan. Dan saat ini Indonesia memiliki wakil di Moto2 lewat penampilan pembalap kelahiran Bulukumba, Andi Faris Idihar yang menggantikan Dimas Eki membela tim Idemitsu Honda Tim Asia. Indonesia yang dipastikan mendapatkan jatah untuk ikut serta di balapan MotoGP 2021 di Mandalika, persiapan yang dilakukan juga sudah berjalan termasuk memilih motor berbasis Triumph Street Triple. Seperti yang diunggah di Mandalika Racing Team pada Sabtu lalu, salah satu motor andalan Triumph ini dibekali dengan mesin berkapasitas 765 cc yang mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 140 horsepower pada putaran mesin 14.000 rpm. Motor tersebut didesain layaknya motor MotoGP lengkap dan fairing dan dibalut warna merah dan putih sesuai dengan warna bendera Republik Indonesia. Warna merah yang disematkan di area fascia, spakbor depan, tangki, bodi belakang, bagian bawah, dan sedikit di area engine guard. Sementara warna putih dilabur di bagian fairing dan seat cover belakang. Motor ini bakal menjadi tunggangan pembalap asal Indonesia Dimas Eki Pratama untuk mengarungi seluruh kalender balapan pada musim 2021 atau full season kelas Moto2. Artinya, tim MotoGP Indonesia tidak akan menjadi tim wildcard atau hanya tampil di satu saja di Mandalika Lombok karena berstatus tuan rumah. Tim MotoGP Indonesia yang akan unjuk gigi di MotoGP kelas Moto2 mulai musim 2021 nanti, meski kemunculannya terkesan tiba-tiba, tapi tim ini terlihat siap bertarung di musim depan. Kabar kemunculan tim MotoGP-nya Indonesia ini diumumkan awal Oktober. Kehadirannya terbilang mengejutkan lantaran sejumlah tidak pernah terdengar rumor pembentukan tim balap. Pencinta MotoGP dan otomotif dalam negeri lebih banyak dapat kabar soal perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Tim MotoGP-nya Indonesia telah mendapatkan berbagai dukungan dan memastikan beberapa elemen penting terbentuknya tim. Mulai dari dukungan pemerintah hingga BUMN sebagai sponsor sudah didapatkan. Beberapa fakta-fakta menarik diantaranya yang pertama adalah digagas oleh anggota DPR Komisi 6, yaitu Kabar Indonesia yang ikut MotoGP di kelas Moto2 yang diumumkan pada Jumat 9 Oktober 2020 lalu melalui siaran pers yang disampaikan pada wartawan. Tim ini digagas oleh anggota DPR Komisi 6 Pak Rapsel Ali. Pada kesempatan tersebut diumumkan bahwa tim MotoGP Indonesia meminta persetujuan dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menpora Zainuddin Amali pun menyambut baik pembentukan tim ini dan memberikan izin serta dukungannya.
Fakta yang kedua adalah memakai mesin Trump. Berpartisipasi di kelas Moto2, tim MotoGP Indonesia akan mengikuti regulasi Dorna terkait spesifikasi mesin, dan semua motor Moto2 menggendong mesin Trump berkapasitas 765 cc, meski itu diambil dari basis motor produksi massal Trump seperti Trump Street Triple yang dilansir di GP1. Mesin berkonfigurasi 3 silinder 765 cc untuk motor Moto2 itu mampu menyumbangkan tenaga maksimal hingga 140 daya kuda pada 14.000 rpm. Mesin ini mampu membawa motor Moto2 melesat hingga kecepatan lebih dari 300 km per jam yang telah dicapai Nicola Bulega di Mugello waktu lalu. Walaupun mesinnya sama, sasis yang digunakan bisa berbeda-beda, dan saat ini konstruktor yang menyediakan sasis di Moto2 antara lain yaitu Kalex, MV Agusta, NTS, dan Speed Up. Sasis Kalex sendiri menjadi pilihan dominan di beberapa tim Moto2 musim ini. Yang ketiga didukung oleh 3 kementerian, yaitu setelah Kemenpora, tim MotoGP Indonesia meminta restu ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN, dan proposal berjalan mulus dan 2 kementerian itu setuju dan memberikan dukungannya. Dukungan dari Kementerian BUMN adalah memberikan mandat pada BUMN untuk menjadi sponsor dari tim MotoGP Indonesia, yang kabarnya ini disampaikan langsung oleh Rapsel Ali kepada wartawan lewat sambungan telepon pada Jumat 16 Oktober lalu. Kemudian fakta yang keempat yaitu bakal launching di Hari Sumpah Pemuda. Setelah berbagai elemen kelengkapan tim rampung, tim MotoGP Indonesia akan melakukan perkenalan secara publik. Rencananya tim MotoGP Indonesia akan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2020 ini, yang mana bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Selain waktu peluncurannya, belum ada keterangan di mana dan bagaimana pengenalan tim MotoGP-nya Indonesia. Pastinya dalam kesempatan ini semua informasi terkait tim akan disampaikan lebih rinci. Fakta yang kelima, akan punya duet rider lokal dan asing, yaitu sebagai tim pembalap yang baru di MotoGP, Indonesia belum memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup. Untuk itu Rapsel meramu tim dengan campuran tenaga asing baik dari teknisi dan pembalapnya. Cara ini diyakini agar tim MotoGP-nya Indonesia bisa memperoleh ilmu dan pengalaman dari ahlinya mengenai pembalap. Dimas Eki menjadi salah satu joki tim MotoGP Indonesia di kelas Moto2 musim depan. Fakta yang keenam adalah ikut semusim penuh, yaitu pembentukan tim MotoGP Indonesia tidak hanya sekedar bintang tamu karena akan dihelat di sirkuit Mandalika yang akan dipakai pada musim depan. Artinya tim ini tidak menggunakan fasilitas wildcard untuk ikut sekali balapan saja di MotoGP Mandalika. Artinya tim MotoGP Indonesia akan menjadi tim resmi berkompetisi semusim penuh. Semua seri balapan di musim depan akan diikuti, yang tentunya memiliki kesempatan menjadi juara MotoGP di kelas Moto2. Fakta yang ketujuh adalah membutuhkan biaya yang puluhan miliar jumlahnya. Sebagai pembanding, di tahun 2018 Giovanni Guzzari pernah membocorkan berapa biaya operasional tim Moto2. Giovanni Guzzari adalah bos Forward Racing yang musim ini masih berlaga di Moto2. 2 tahun lalu kepada Crash, Giovanni Guzzari menyebutkan angka 2,6 juta euro atau sekitar 45,1 miliar rupiah sebagai biaya yang dibutuhkan untuk operasional tim Moto2 selama setahun. 1 minggu berselang, tim MotoGP Indonesia meresmikan nama timnya menjadi Mandalika Racing Team Indonesia, nama yang identik dengan lintasan balap kelas internasional yang akan dipakai mulai musim depan. Mandalika Racing Team Indonesia memiliki visi meningkatkan prestasi dan kesejahteraan pembalap, juri, mekanik Indonesia, dan misi utamanya adalah melakukan pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan.